Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Milani dari kelas M Prosti A NRP 50262111121. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DSS atau Deliver Service and Support. Selanjutnya, nah yang pertama di sini ada pendahuluan. Pendahuluan dari apa sih pengertian dari tata kelola TI dan COVID-5. Nah, tata kelola TI sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan secara umum. Nah, salah satu tujuannya itu untuk apa sih? Untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas perusahaan. Kerangka kerja TI adalah bagian dari tata kelola TI perusahaan ini. Nah, banyak kerangka kerja TI yang digunakan dalam proses manajemen TI. Kerangka kerja ini adalah kumpulan praktik terbaik yang telah digunakan di bidang TI yang dibuat oleh upaya kolaboratif para ahli atau pakar. Nah, kerangka kerja TI ini digunakan untuk memastikan bahwa layanan TI berfungsi baik sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnisnya. Memastikan kualitas layanan yang efektif dan efisien, serta mengoptimalkan kualitas dan kuantitas layanan. Nah, salah satu dari kerangka Kerangka kerja TI adalah COVID-5. COVID-5 merupakan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Eee, oke, selanjutnya. Jadi, apa saja area kunci tata kelola dan manajemen COVID-5? Eee, dalam COVID-5 terdapat pemisahan antara proses tata kelola dan proses manajemen. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, gambar di samping menjelaskan bahwa dalam COVID-5 itu ada kunci perbedaan antara tata kelola dan manajemen. Yang pertama itu ada governance atau tata kelola. Ini menjamin kebutuhan dari stakeholder-nya itu. Kondisi-kondisi dan pilihan-pilihan selalu dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Menentukan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, serta memantau pemenuhan unjuk kerja terhadap tujuan dan arah yang telah disepakati. Jadi di sini ada evaluasi, monitor gitu ya, directnya, lalu lanjut ke manajemen. Nah, manajemen ini atau proses manajemen sendiri bertugas untuk merencanakan, membangun, ini menjalankan, dan memonitoring untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagaimanapun juga, berdasarkan peranan tata kelola untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau diperlukan suatu interaksi antara tata kelola dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, di sini dihubungkan dengan tanda panah yang governance ke manajemen dan manajemen ke governance ya. Selanjutnya, eee, kita langsung masuk ke domain DSS. Oke, DSS itu apa sih? DSS merupakan salah satu domain di framework COVID-5 yang merupakan singkatan dari Deliver Service and Support. DSS atau Deliver Service and Support menerima solusi dan membuatnya dapat digunakan untuk pengguna akhir ya. Eee, domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver and Support pada versi COVID sebelumnya, yaitu COVID-4. Domain DSS ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Sementara fokus domain DSS pada COVID-5 yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi, proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien. Nah, domain DSS sendiri terdiri dari 6 kontrol objektif, yakni yang pertama manage operation, yang kedua manage service request and incidents, yang ketiga manage problems, yang keempat manage continuity, yang kelima manage security as service, dan yang keenam manage business process control. Selanjutnya, nah, di sini, merupakan gambaran dari kontrol objektif DSS yang telah saya sebutkan tadi. Jadi ada DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, 05, 06. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membahas
DSS yang pertama yaitu atau DSS 01 mengelola operasi. Oke, next. Nah, DSS 01 atau mengelola operasi itu domain ini memastikan bahwa seluruh solusi teknologi informasi yang sudah diimplementasikan dapat melayani dan mendukung pengguna sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ini diharapkan dapat ini ya dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan dari DSS 01 sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah mengelola TI terkait resiko bisnis, yang kedua penyampaian layanan IT sejalan dengan kebutuhan bisnis, yang ketiga optimalisasi aset TI, sumber daya dan kemampuan. Oke, yang pertama adalah mengelola TI terkait resiko bisnis. Tujuan ini untuk memastikan bahwa risiko bisnis ini terkait terkait TI ya, yang tinggi dapat dapat dikelola dengan baik. Nah, pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan jumlah insiden signifikan yang tidak teridentifikasi dan penilaian risiko serta frekuensi pembaruan profil risiko. Lalu yang kedua, tujuan kedua ini untuk memastikan bahwa penyampaian layanan TI itu harus selaras dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan perusahaan. Pencapaian tujuan ini diukur dengan jumlah seberapa banyak ya gangguan bisnis akibat akibat beberapa insiden serta dapat juga pula diukur dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan TI. Lalu yang tujuan ketiga ini untuk memastikan pencapaian yang diukur dengan frekuensi kematangan perusahaan, penilaian dan tingkat kepuasan bisnis dengan apa? Eee, dengan apa, untuk memproses tujuannya seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam DSS 01 ada key management practice-nya. Yang pertama adalah DSS 01.01 yaitu perform operational procedure, yang kedua DSS 0102 yaitu manage outsource IT service, yang ketiga DSS 0103 monitor IT infrastruktur, yang keempat DSS 0104 manage the environment, yang kelima DSS 0105 manage facilities. Oke, penjelasannya, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah DSS 0101 atau Perform Operational Procedure. Nah, jadi dalam mengoperasikan IT itu kan sangat penting karena jika tidak dioperasikan dengan baik itu kan pasti terjadi kekacauan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan manage operation ini. Nah, proses yang pertama ini adalah perform operational procedure. Jadi kita tuh harus menjalankan seluruh SOP yang sudah dibuat sebelumnya. Semua itu kan ada SOP-nya ya. Tujuan SOP tujuan SOP sendiri itu kan biar efektif dan efisien. Nah, selain itu juga agar IT itu dapat memberikan value yang maksimum sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan atau suatu organisasi. Selain itu, SOP juga digunakan untuk menghindari resiko atau untuk meminimalisir resiko. Jadi seluruh jajaran, entah itu dari staf atau sampai yang tertinggi pun itu harus taat pada SOP. Lalu yang kedua ada DSS 0102 yaitu Manage Outsource IT Service. Oke, mengelola outsourcing atau pihak lain atau disebut juga pihak ketiga itu, butuh dikelola dengan baik gitu. Ada mekanisme untuk memastikan mereka itu dapat memberikan yang terbaik sesuai apa yang diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa service level agreement itu yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu suatu organisasi dengan pihak ketiga, itu dapat benar-benar bisa dideliver oleh baik oleh pihak ketiga gitu. Lalu yang ketiga, DSS 0103 monitor monitor IT infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri itu kan merupakan backbone dari seluruh fasilitas IT yang ada ya. Kenapa sih? Karena dalam, data-data dalam IT sendiri itu mengalir melalui infrastruktur. Nah, kalau nggak dikelola, maka seluruh sistem di IT itu kan akan kacau. Jadi, maka dari itu infrastruktur TI itu butuh dikelola dengan baik. Yang keempat, DSS 0104 yaitu manage the environment atau mengelola lingkungan. Nah,
lingkungan di sekitar infrastruktur sendiri itu yang dipakai oleh IT sehari-hari, mulai dari keamanan, kebersihan, hal-hal kecil seperti intervensi frekuensi, itu tuh harus, dikelola dengan baik juga sehingga tidak mengganggu kinerja operasional IT. Eee, Lalu yang kelima ada manage facilities. Nah, atau mengelola fasilitas. Ini berbeda sama yang lingkungan, kalau di lingkungan itu, lebih ke ini ya, ke lingkungan di sekitar infrastrukturnya, seperti apakah lingkungannya itu bersih gitu. Nah, kalau yang kelima itu kita mengelola fasilitas-fasilitas yang ada yang dipakai untuk IT itu. Nah, fasilitas ini bisa berupa fasilitas fisik ya, seperti misalnya nih, ruangan yang dipakai untuk, tempat-tempat komputer gitu, atau untuk tempat-tempat jaringan, itu tuh harus benar-benar terjaga dengan baik gitu ya. Juga harus sesuai dengan, peraturan perundang-undangan gitu. Jadi kayak, eee regulasi ruangan yang baik itu seperti apa, itu kita harus harus memanajemen atau mengatur fasilitas itu, gitu. Oke, selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.